Guys, day 30 berarti gua udah bulan kali ya, anggap aja udah sebulan lah, anggap aja udah upload satu hari satu video ke YouTube dan di depan kamera. Nah ini gua balik lagi setelah kemarin gua Dragon Raja, gua balik lagi sekarang ke Ragnarok ya, jadi bukan ke game lama, ke game yang bukan game gacha juga, itu game Ragnarok yang Eternal Love ya. Nah ini gue balik, itu gue berada di karakter kedua gue yaitu yang sekarang itu gue udah sampai ke job 4-nya. Nah yang namanya itu adalah Stellar Hunter. Nah bentukannya seperti ini ya, dia jadi anggapnya dari archer, sniper, hunter, lalu masuk ke Stellar Hunter. Jadi ini adalah job 4-nya. Oke, gua udah, kalau nggak salah waktu itu kan di video terakhir itu adalah video kayak sekitaran satu job level lagi sebelum gua menjadi Stellar Hunter. Nah habis itu gua main, gua jadiin Stellar Hunter ya, lalu udah naik cukup banyak. Nah ini kalau misalnya kalian lihat nih untuk skillnya itu dia terpisah. Jadi kalau di sini di bagian buku ini skill yang dari archer, lalu hunter, sniper sampai ke ranger ya. Tadi gua salah sampai ranger. Lalu begitu masuk itu dia ada beda sendiri, yaitu ini untuk Stellar Hunter. Nah Stellar Hunter gua udah sampai ke job level 39. Nah ini kalau misalnya lihat belum kebuka semua karena gua milih khusus skill yang memang untuk build gua sendiri. Nah build gua sendiri itu gua lebih banyak untuk build auto attack, jadi nggak main untuk skill attackingnya, tapi lebih kita main skill untuk buat diri kita sendiri, lalu kita auto attack aja gitu, auto attack untuk farming. Nah bentukannya seperti itu. Kebetulan lagi di dalam guild, di dalam castle guild. Jadi sebenarnya guildnya apa ya, kalau misalnya dibilang itu ada guild tuyul. Jadi guildnya itu ada namanya Wasabi. Dulu gua main di situ, guild yang cukup kompetitif, lalu gua akhirnya nggak pernah main lagi. Terus akhirnya masuk ini namanya guild Wasabi, guild Kurokami. Nah Kurokami itu kayak kalau kalian punya karakter tuyul, nah itu bisa masuk di sini lah ya. Jadi gue lagi di sini lah. Untuk video kali ini gue mau ngasih lihat apa sih yang gue lihat dan apa yang gue pelajari dari Stellar Hunter. Nah apa yang gue pelajari, memang kayaknya setiap job keempat itu benar-benar punya kenaikan atribut yang banyak, lalu juga untuk skillnya juga itu mantep banget lah ya, anggapannya seperti itu. Ini biar gua keluar dulu jadi sembari ngobrol, sembari gua mau sharing. Gua juga kayaknya ingin beli atau ingin ganti senjata guys ya. Jadi ganti senjata, kenapa? Karena bisa aja gua build senjatanya dari awal. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih ya, ini kan gua sekarang lagi pakai plus 8 Malang Snowcrab nih, yang slot kartunya juga satu. Nah, gue pengen ganti di sini, ini bisa ada namanya fusion weapon. Itu nanti jadi overlord snow crab. Nanti ininya bukan biru tapi ungu. Nah, gue bisa aja apa namanya bikin sendiri, tapi ya gue bikin sendiri ya gue mesti kumpulin itemnya, kumpulin equipmentnya, lalu juga gue fusion sendiri, anggapannya seperti itu. Nah kalau itu gue lebih baik gue bakal exchange. Jadi exchange nih, kalau misalnya kalian lihat nih, gue habis jualan. Nah gue bisa exchange, gue cari di sini di buy, kita ke equipment, lalu kita ke weapon. Nah ini ke weapon nih, kalian bisa pilih senjata atau weapon yang memang sesuai dengan job kalian, seperti itu. Nah
gua mau nyari ini guys, Overlord Trap Bow 2. Nah ini kebetulan lagi ada yang snapping atau ada langsung bisa yang di sini. Ini kita lihat ini dia berbeda duit, beda 1 juta zeni aja nih. Jadi kebetulan kan gua kan udah ada 400 berapa nih, 444 juta zeni aja, 445 juta zeni lah anggapannya seperti itu. Nggak pernah gua pakai ini selama ini karena gua pikir juga ya udah masih kuat-kuat aja. Tapi karena sekarang untuk karakter kedua gua udah masuk ke job 4, gue pikir ya mungkin lebih baik ada sedikit perubahan atau penambahan, nah anggapan seperti itu. Nah ini untuk weapon yang pengen gua beli yaitu Overlord Crab Bow. Jadi dia itu kayak versi bagusnya dari tadi yang malang tadi. Nah, Overlord Crab Bow itu dimana kita dapat tambahan look atau luck plus 20, critical damage plus 15%. Kalau luck kalian udah di statnya luck kalian itu udah nyampe 90, itu kalian dapat tambahan lagi critical damage 10%. Jadi critical damage-nya 25%. Ini dari sini aja udah 25% nih ya. 25%. Nah, ini nanti ada lagi, dia ada spesialnya. Auto attack cost crit, there is a chance to trigger precise aim. Precise aim apa? Range damage plus 10% buat 5 detik. Jadi karena kita mainnya auto attack, ini kita untuk hunternya itu kita mainnya auto attack ya guys ya. Jadi nggak main trap, nggak main beast, kita mainnya auto attack aja. Nah, karena itu pakai ini Overlord Trap Bow. Nah, auto attack-nya itu nanti kita bisa critical, lalu bisa trigger precise aim. Nah, precise aim itu apa? Nanti range damage kita nambah 10% selama 5 detik. Nah, lalu dia ada tambahan lagi auto attack, ada chance buat trigger heavy arrow. Nah, heavy arrow apa? Itu salah satu skill di この取引は 公平かつ hunter ya 公 nggak 開 salah ya. 的である。 Oh bukan, ya skill di hunter. Nah ini yang heavy arrow nih. Jadi dia shoot with all strength, dealing attack kali 500%. Nah kalau misalnya kena selama 10 detik, target yang kena itu bakal kena 30% more damage from auto attack. Jadi anggapannya kalau misalnya kalian serang dia pakai heavy arrow, nanti selama 10 detik target yang kena heavy arrow itu bakal kena tambahan damage 30%. Nah, seperti itu. Jadi dari 何かお探しですか？ Overlord tadi itu kita dapat banyak banget anggapannya attack-nya lah ya, anggapannya seperti itu. Lalu kalau misalnya kita refine, jadi kayak di plusin. Nah, ini refine plus 1 auto attack increase by 20 poin. Jadi kalau misalnya plus 1 auto attack-nya itu attack-nya nambah 20. Nah, ini kalau misalnya plus 10 berarti kan jadi 200. Jadi anggapannya plus 200. Nah, ini juga ada lagi kalau refine sampai plus 5, plus 10, plus 5, crit damage increase juga ekstranya plus 5, plus 5, plus 15. Nah, makanya karena gua baru nyampe plus 10, kalau menurut gua karena juga kalau untuk kita mau save refine, jadi refine-nya aman, itu nanti ada tambahan equipment supaya bisa save. Karena kalau misalnya refine-nya biasa itu kan bisa gagal, bisa enggak. Nah, kalau misalnya save-nya aman, enakan kita nyampe plus 10 guys. Kalau plus 15 itu udah terlalu apa ya? Terlalu gambling lah anggapannya seperti itu. Makanya gue selalu nyari yang plus 10 aja karena buat gue plus 10 udah paling aman lah atau paling nyaman anggapannya seperti itu. Nah, ini untuk plus 10 critical damage berarti udah increase 5%. Jadi di sini udah dapat 15. Kalau misalnya ini 10, 25 tambah 5 udah 30% berarti dapatnya seperti itu. Lalu karena gue juga pakai sniping suit itu dapat damage 10%. Lalu juga agi plus 5, critical damage plus 10 berarti udah 30 tambah 10 berarti udah dapat 40%. Nah, ini mungkin kenapa dia apa namanya nggak sniping itu maksudnya apa, jadi kita nanti kayak nggak bisa langsung dapat apa namanya nggak bisa langsung dapat equipmentnya, tapi kayak ada lelang kayak gitulah. Jadi nanti di random siapa yang nanti bakal dapat ininya apa namanya senjatanya, makanya itu sniping. Nah, sniping di sini nih ada waktunya nih. Nah, kalau misalnya kita buy, ini ada waktunya nih, buyersnya nih. Nah, ini gua nggak tahu, feeling gua ini mungkin antara memang Ragnaroknya sudah sepi atau karena sudah pilihannya mungkin udah item yang lain atau juga mungkin udah pada pindah ke Ragnarok yang lain. Makanya nih biasanya kalau exchange kayak gini tuh buyersnya banyak.
guys, jadi bisa sampai 100-200 orang contohnya seperti itu. Tapi mungkin karena udah mulai bersaing kali ya, ada banyak banget Ragnaroknya guys, gue nggak tahu. Kayak gue juga ada juga main untuk Ragnarok M, jadi bukan internal log tapi Ragnarok M klasik, tapi bentuknya mirip sama kayak gini ya. Jadi ya udahlah, dinikmatin aja lah, anggapannya seperti itu. Oke, ini kenapa sniping? Mungkin karena kalau misalnya kita lihat dia ini nih di enchanted atributnya guys. Jadi dia enchanted atributnya ini sesuai banget. Ada hit, ada flee, dan ada dex. Nah ini di sini arc 2 range physical attack plus 5% dan ini bagus banget berarti nih. Ya kalau gitu ya kita anggapnya kita beli aja lah ya. Kita beli aja di sini, kita beli buy, pasti kita dapet lah. Karena nggak ada ininya kita buy aja. Ya. Duit masih ada 340. 買いか売りか Seperti itu. どちらでも欲しいものは必ず見つかるでしょう Oke, kita tinggal nunggu. Nanti kalian bisa lihat di track history kalian nih. Ini berarti gua mesti nunggu sekitar 75 menit untuk bisa ngambil overload scrapbook. 買いか売りか Ya, どちらでも欲しいものは必ず見つかるでしょう kali ini gue cuma sekedar farming aja. Kalian kalau misalnya lihat ini enak banget kalau misalnya farming pakai Stellar Hunter. Farming pakai Stellar Hunter itu cepet banget guys, apalagi dengan yang auto attack ya. Jadi auto attack kalian tinggal ya udah tinggal tembak-tembak aja gitu. Oke, ini nanti ini dikeluarin aja ya. Jadi gue juga kemarin beli ini guys, kartu yang Minoros kartu gitu. Oke, seperti biasa gue kasih stat gue seperti biasa. Agi 109, Dex 113, Luck 76. Untuk plusnya ya segini, plus 91, 193, dan plus 50 ya. Oke, untuk sementara gua farming di sini guys. Jadi gua farming ke dungeon ini Yuno, kalian pilih misalnya ke map Yuno, lalu kalian ke magma dungeon. Jadi dungeonnya itu rame untuk monsternya, tapi mereka tidak agro. Maksudnya agro apa? Jadi kalau misalkan lihat di sini nih, nah ini kan ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Jadi kalau misalnya warna hijau itu mereka nggak bakal nyerang, kita, kecuali kalau kita udah nyerang mereka baru nyerang balik. Tapi kalau yang merah ini ketika kita lewatin itu pasti nanti bakal nyerang, anggapnya seperti itu. Jadi ada yang agro, ada yang non agro. Ya, tadinya gua mau bikin video ini juga barengan sambil cari-cari MVP. Nah ini yang kayak gini nih. Oh ini kebetulan lagi 2 menit ya. Pak coba aja cari. Jadi gue pikir ya sembari nyari aja nih MVP kan ya. MVP ini mungkin sampai yang ini Shoel nih ada level 7. Shoel ini kan yang terakhir nih, yang last skill nih level 73. Kita cari Mami gitu. Cuma gue pikir oh item dia nambah 300%. Oh, gue coba ya. Ya tapi nggak tahu sih bisa apa enggak ya. Kita makan dulu seperti biasa. Jadi ini makan nih buat ningkatin apa namanya, ningkatin stat kalian, ningkatin damage kalian, nah, seperti itu. Biasanya yang gua makan ya ini. Jadi makan ini yang original with ice cream. Kalau misalnya kalian mau lagi hunting MVP atau mini monster, nah itu biar nambah plus 2,5%. Lalu kalian makan ini seafood soup, itu buat low defense nya. Lalu kalian bisa makan original will growth, terutama untuk yang kayak misalnya assassin atau hunter kayak gue yang butuh attack speed, karena dia nambahin attack speed 3,5%. Usahakan kalian udah bisa bikin yang bintang 5 guys. Jadi apa ya namanya ya, benar-benar maksimal lah anggapannya kayak gitu. Lo tinggal kalian makan aja nih black meal, agi meal nih buat nambahin agi plus 10, attack speednya plus 20%. Nextnya juga kalian makan. Lalu ini awakening potion nih, jadi buat increase attack speed juga. Jadi maksimalin aja apa yang sudah kalian punya untuk itemnya seperti itu ya. Oke, kita balik lagi, bisa kita lihat ini MVP-nya nih. Udah mati belum nih? Belum ternyata ya. Coba kita lihat, kita pergi ke piramid 2F. Kita teleport, kita ke Morok, kita ke piramid 2F. Oh ternyata belum ada, ya udah satu lagi aja.
Tadinya gue mau langsung farming guys, cuman begitu dilihat ternyata waktu muncul MVP-nya tuh lumayan dekat-dekat juga. Nah, jadi kita tinggal jalan aja lah. Tapi kalau misalnya kalian malas jalan, kalian bisa pakai nih Flywheel. Cuman nanti ininya random-random tuh muncul ya tuh, ya. Seperti itu. Jadi guys, terus kita cek lagi, kira-kira ada yang bunuh nggak nih? Oh, oke, semua udah pir loh. Jadi kayak kalau kayak gini gue balik lagi guys. Apakah emang gue kebetulan di channel yang sepi atau memang apa namanya? Atau memang lagi ya emang udah sepi aja nih. PLKM semalam nih gue juga nggak tahu sih. Ya kita coba nih. Tadi kayak gue udah ngeliat. Mana nih? Langsung aja tembak. Oke. Serius? Masih? Oh iya, nggak kuat. Wah, aneh, 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 aneh nih. Oke, oke, bentar, bentar ya. Gua mau pakai karakter awal gua nih. Coba, 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 coba. Sorry guys, gue penasaran. Buat kalian mungkin yang nonton, muncul di beranda kalian nonton, terus nyampe menit segini nontonnya, terima kasih banyak. Gue penasaran apakah emang iya nggak kuat gitu. Coba ya gue pakai. Karena pertama perbedaan level itu tadi untuk Osirisnya sendiri kan juga levelnya hanya level 70-an. Seharusnya sih nggak ada masalah. Kita coba ya. Coba oke. Oke. 市場は常に変化しているね。この取引は公平かつ公開的である。Coba ya teleport kita ke gue jadi penasaran gue karena rada kaget sih. Coba kita lihat jadi MVP ya. Takutnya iya kayaknya udah mati. Ini berarti gua berarti karakter pertama gua ini ada di channel yang cukup rame. Jadi channel yang memang masih playernya masih apa ya, masih apa sih namanya? Ya masih ini apa namanya? Masih oke lah, masih banyak yang muncul, masih banyak yang farming, masih banyak yang main gitu. Kalau tadi mungkin di side karakter kedua gua itu lagi di channel yang emang sepi. Makanya tadi farmingnya enak, nggak apa namanya, nggak apa namanya, maksudnya nggak ada masalah gitu, muncul-muncul aja. Cuman gua kaget bisa nggak ada damage ya. Nah makanya tuh masih appear. Nah ini udah kebetulan udah dimulai di ini kan. Cuman tadi masih masih ini. Tapi masa sih damage-nya kayak nggak ada gitu ya? Coba kita kayak misalnya kita ke Frontera Southgate nih. Frontera Southgate di situ ada MVP yang paling lemah sih jatuhnya kalau sekarang nih. Anggapnya gue ada level segini ini yang paling lemah lah kayak gitu dah.
ya. Ah, kita coba nggak usah pakai ini, kita pakai yang biasa aja. Anjir. Apa karena lagi ini ya? Kayak lagi ini deh, lagi waktu MVP apa ya? Karena anjir. Wah, malu sekali ini. Ya udah guys, ini baik lagi dah. Gua farming duit segala macam ini kalau pakai ini gua ke Magma Dungeon. Wah, anjing malu, malu banget ya. Aduh, gua nggak nyangka. Kita ke area Yuno. Nanti gua coba bikin video lagi untuk apa namanya? Untuk ini kita pakai es. Kita lihat gua farming kayak gini guys. Nah, nanti gua mau coba deh gua bikin video lagi, gua main ini, gua pakai karakter pertama gua buat MVP-an. Gua nggak tahu tuh apakah emang mungkin dikarenakan equipment, bisa jadi equipment gitu kan. Makanya damage-nya kayak nggak kerasa. Nah ini bisa kalau kalian lihat nih ya, kita enak banget nih kalau bisa farmingnya di sini. Jadi cepet banget untuk drop XP-nya sama base XP-nya. Mantap banget. Gua dari drop level 1 untuk yang Stellar Hunter sampai 40 gua di sini, dan itu cepet banget. Sehari itu 10 level, tapi mungkin nanti begitu semakin naik bakal semakin berat juga sih. Gua mesti nyari tempat farming yang baru lagi. Nah ini sebelum gua end videonya, yang gua naikin dari job Stellar Hunter itu ada 1, 2, 3, 4, 5 skill terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena ya tadi seperti yang gua bilang, gua main yang auto tag. Jadi yang pertama gua naikin ini Metal Vision. Jadi kalau nanti udah dipakai dia kayak buff. Jadi after use ending auto tag in 57 detik itu deal 55% damage ke ekstra 2 target. Jadi kayak anggap aja target pertama kalian 100% damage, target kedua dan ketiga itu nanti dapat kayak ada panah bayangan lah, nggak perlu gitu, dengan 55% damage ya. Nah ini kalau misalnya nanti naik lagi itu nanti 60 tick, namanya belum. Habis itu gua ambil Star Arrow ya, skill dia turn the arrow into meteor. Setiap kali dia bakal ngurangin SP kita, maksudnya yang kayak mana gitulah, setiap 2 detik. Tapi each auto attack-nya bakal kasih enemy lose ngasih tambahan damage berdasarkan SP lagi, kayak SP kali 5% kali berapa point of HP gitu ya. Nah itu nanti ini bakal terus nyala sampai SP kita habis.
Makanya kan kalau misalnya kita pesan ada email atau kan bak itu makanan itu nanti ada kayak bawahnya itu kayak ada yang namanya expedite charge. Nanti setiap kalau item yang udah berada di bawah berapa persen itu nanti kayak nambah sendiri. Nah itu selama kita menggunakan bak tersebut ya SP kita nggak pernah habis ya. Lalu ada di unlimited star, ini active skill, ini increase range. Jadi bakal nambah range buat kita nembak 0,9 meter sama bakal ningkatin penetration. Jadi kita yang cari kan penetration, lagi penetration jadi kita cari penetration itu tambah 18%. Jadi kekurangannya adalah itu bakal ngurangin physical defense ke 900 poin dan medical defense pada 150 poin selama 30 detik. Pusing standard cycle combo drive will also make. Jadi anggapannya itu bisa digabung sama pasif kultur air seperti itu ya. Nah lalu kebetulan itu belum kelar karena nanti pasti ada tambahan di plus 10 ini masih di plus 9 belum. Nah gue masuk ke sini guys, ada extreme cold start core dan cryogenic cycle. Ini apa? Ini dia shoot meteor core, sekali shoot itu damage-nya attack kali 600 seperti itu. Jadi bisa kena frozen ya. Tapi setelah itu gue juga ternyata ngincer yang ini juga nih guys, cryogenic cycle. Jadi anggapannya kayak Magil punya firewall, dia punya cryogenic cycle untuk hunter. Dimana nanti kalau cycle juga open sekeliling tubuh ada 26% chance buat supaya musuh yang deketin itu jarak 3 meter bisa beku seperti itu. Setelah itu nanti secara hunter dapat damage reduction 24% selama 18 detik. Jadi ini yang dinaikin dari dahulu untuk stellar hunter ya guys ya. Oke guys, sampai di sini untuk videonya. Thank you for watching. Terima kasih banyak. Untuk buat kalian yang sampai tadi di menit berapa? 18 dan melihat karakter gua tidak kuat untuk buy one dengan MVP, silahkan ketawa. Tapi ya boleh kalian yang video-video gua lewat di beranda kalian boleh bulan, boleh di like, boleh di subscribe. Terima kasih. Gua akan tetap bikin videonya. Emang gue lagi berusaha supaya bisa stabil aja satu video setiap hari gitu. Jadi gue akan main game yang lain lagi kayak Summoner Sword, Seven, Magic Chess dan lain-lain. Tapi kalau gue itu kemungkinan gue belum buka facecam soalnya kayaknya berat.